Di sesi tanya jawab kali ini ada pertanyaan yang masuk yang masih seputar tentang pola asuh. Pertanyaannya adalah, Mbak Vio mau tanya dong, gimana cara mengajarkan anak untuk bisa mematuhi sesuatu hal? Apa perlu kasih gift jika benar dan dapat hukuman jika salah? Nah, sebelum kita memberikan arahan kepada anak, ada satu konsep yang harus dipahami atau diketahui orang tua terlebih dahulu. Nah, pada saat kita mau menyuruh anak untuk melakukan suatu hal, satu, pastikan dulu apakah si anak itu bisa nggak mengikuti arahan yang kita berikan atau bisa mengerjakan apa yang kita arahkan. Contoh, apakah dia bisa merapikan tempat tidur pada saat itu usianya sesuai nggak dengan konteks instruksi yang kita berikan. Karena kita harus juga perhatikan kemampuan aspek perkembangan psikologi anak, misalnya seperti koordinasi visual motoriknya seperti apa, sudah lancar atau belum, bagaimana motorik halusnya, sudah bisa nggak dia menggenggam dengan baik atau yang lain. Nah, jadi itu harus menjadi perhatian terlebih dahulu kepada orang tua. Jadi arahan atau instruksi yang kita berikan kepada anak itu harus sesuai dengan pertama umur usia anak, kedua dengan kemampuan aspek psikologis anak dalam aspek perkembangan sensori motoriknya dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan perintah yang kita berikan. Karena jika si anak tidak mempunyai kemampuan koordinasi yang baik dan kita mengarahkan dia untuk melakukan hal yang berhubungan dengan koordinasi, maka si anak itu tidak akan bisa ngikutin apa yang kita mau. Nah, itu satu. Nah, terus kedua, benar, kalau misalnya dia bisa mengikuti instruksi kita, berarti dia harus diberikan reward atau kita berikan penghargaan sebagai penghargaan atau untuk membentuk perilaku yang kita berikan sebagai menyatakan bahwa mama senang dengan apa yang kamu udah lakukan. Nah, tapi tidak boleh memberikan hukuman jika dia salah, beda. Jadi hukuman itu dalam pola asuh sistem positif disiplin itu tidak menggunakan hukuman. Jadi tidak ada pemberian hukuman karena kata hukum itu sesuatu yang negatif. Ya, kata hukum itu cenderungnya lebih diasosiasikan kepada yang kekerasan, kekejaman, hukuman fisik, hukuman verbal, dan itu memang tidak dibenarkan sama sekali dalam pola asuh yang sistemnya menggunakan sistem positif disiplin. Nah, jadi kalau memang dia salah, perhatikan dulu salahnya seperti apa. Salah tidak bisa mengikuti atau salah dalam melakukan tugas yang diberikan, itu tidak bisa kita berikan hukuman. Jadi harus kita arahkan, kita ajarkan, kita tunjukkan itu yang benarnya. Nah, kalau yang namanya dia melanggar arahan yang kita berikan, itu kita berikan konsekuensi tapi bukan hukuman. Nah, konsekuensinya apa? Bisa aja misalnya mengambil waktu bermainnya atau apa. Jadi tidak sembarang. Jadi jangan salah menginterpretasi bahwa kalau anak salah harus dihukum, anak salah harus dihukum. Tidak. Kalau anak salah, berikan tunjuk yang mana yang benar. Jadi jangan hanya kita sedikit-sedikit menyalahkan anak atau kita sedikit-sedikit hukum anak, sehingga kalau kita sedikit-sedikit hukum itu artinya si anak akan melabel kita bahwa kita jahat. Nah, nggak bisa. Jadi kalau dia salah, tunjukkan apa yang benarnya. Bagaimana cara dia mengerjakan dengan benar. Jadi itu sih yang kalau saya bisa menjawab dari pertanyaan dari Mbak Lula. Ya, jadi itu pertanyaannya yang jawabannya yang bisa Mbak Lula ingat bahwa pemberian hukuman itu tidak dibenarkan dalam positif disiplin, tapi lebih ke pemberian konsekuensi. Misalnya seperti kalau misalnya balik lagi, kalau bisa dicek lagi di segmen pola asuh kita, itu kan banyak segmen-segmennya tuh. Jadi lihat bagaimana cara menghukum yang benar itu seperti apa, pemberian hukum konsekuensi yang benar. Misalnya kalau perilaku yang memang yang terlalu distraktif, yang terlalu mengganggu, yang merusak atau menyakiti, kita menggunakan sistem time out untuk umur 3 sampai 5-6 tahun. Tapi kalau udah yang 13 ke atas, sistem time out-nya harus berubah sesuai dengan usianya. Jadi artinya ya seperti itu. Jadi itu yang harus benar-benar dipahami sama orang tua, jadi bukan hukuman. Nah, jadi artinya kalau misalnya salah, benarkan, jadi jangan dihukum. Parents, untuk memaksimalkan program psikologi anak, mulai di segmen berikutnya kita akan tayang 2 kali seminggu, tentunya dengan bahasan yang jauh lebih menarik. Dukung kami terus untuk lebih baik lagi.
Putar dan sampai kami setiap hari Rabu, Minggu jam 8 malam. Saya Violeta Hasanov, sign off.